Duh, udah jam segini tapi kenapa belum ada satu pasien pun yang datang sih? Apa mereka semua nggak percaya sama aku dan lebih memilih berobat ke klinik yang Bakari? Kamu mau apa? Mbak, saya ketahuan menjadi seorang dokter yang palsu, Mbak. Bantuin saya, Mbak. Saya ketahuan karena pasien-pasien yang datang ke saya itu nggak ada yang sembuh. Malah yang sakit, malah semakin parah sakitnya, Mbak. Saya bingung saya harus gimana. Tolongin saya, Mbak. Saya mau punya keahlian menyembuhkan orang. Walaupun saya bukan seorang dokter, Mbak. Apa bisa, Mbak? Pakai ini. Hanya setetes bercampur dengan sebotol air minum. Siapapun yang meminum dijamin sembuh dan mempercayai perkataanmu. Semua orang, Mbak. Sembuhnya bisa cepat kan, Mbak? Ya, semua orang akan mempercayaimu. Tinggal kamu pintar-pintar berbohong, ngaku dokter beneran. Selamat masuk. Kamu. Aku pikir kamu tuh pasien, tau nggak? Ngapain sih kamu kesini? Ya, aku cuma pengen tahu keadaan kamu aja. Keadaan, nih lihat keadaannya. Nggak ada satu pasien pun yang datang ke sini. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Loh, kok gara-gara aku sih? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kemarin kita ribut, semua warga udah lihat kita berantem. Reputasi klinik itu udah rusak. Ya lagian aku mana mungkin ngajakin ribut terus? Kenapa sih kamu terus-terusan nyalain aku? Ya karena kamu tuh bawa sial. Kamu tuh pergi deh. Astagfirullahaladzim. Sita, aku ini masih suami kamu ya. Kamu nggak pantas ngomong seperti ini. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, mana ada mau pasien datang ke klinik kamu? Kamu ngeremehin aku? Kamu lihat nanti. Aku gak akan pernah gagal. Pergi kamu. Pergi! Mbak, saya mau minta bantuan Mbak. Sama seperti waktu itu Mbak, bisa kan Mbak? Jadi tujuan saya kesini, selain saya minta air bertuah, saya ingin buat klinik kakak saya itu sepi Mbak. Saya mau reputasi dia hancur dan pasien-pasien dia itu beralih datang ke klinik saya Mbak. Ada satu cara mudah agar tujuan kamu tercapai. Apa itu Mbak? Cari tanah kuburan lelaki berjaka. Taburkan di depan klinik saudara kamu. Harus perjaka banget Mbak. Kamu meragukan ilmu saya? Lakukan saja yang saya perintahkan agar tujuan kamu terkabul. Iya Mbak. Aku harus cari kuburan mayat yang ketika meninggal masih perjaka. Tapi gimana caranya aku tahu dia masih perjaka? Duh, ada-ada aja deh tuh dukun, bikin pusing aja. Dari Sita? Ini Maya. Ya. Kebetulan ada kalian. Aku mau nanya dong. Kira-kira kalian tahu nggak ya di kampung ini laki-laki yang masih perjaka tapi baru meninggal gitu? Maksud aku masih single, belum menikah, dan belum, kalian tahu lah ya maksud aku. Aneh banget sih nanyanya. Emangnya buat apa? Iya, jadi aku lagi meneliti data laki-laki yang belum menikah tapi udah meninggal gitu untuk penelitian tingkat harapan hidup. Ada kok mbak, 2 hari yang lalu Lukman itu kan baru tunangan, tapi malah meninggal karena serangan jantung. Apa ibu-ibu tahu di mana kuburannya? Tahu, ada di sana. Oh, di sana ya? Ya udah kalau gitu makasih infonya ya. Sama-sama mbak. Saya pamit ya. Apa hubungannya klinik penelitian sama kuburan perjaka?
Kok baru kali ini aku ketemu dokter tapi mau bahas kuburan? Aku harus cari di mana kuburan si Lukman itu yang baru meninggal 2 hari lalu. Tapi di mana ya? Gue mana serem banget lagi di sini. Bukan. Lukman. Iya ya. Ini wafat 2 hari lalu. Akhirnya aku menemukan kamu. Maaf ya, aku minta tanah kamu sedikit aja. Woi! Siapa tuh? Aneh banget. Iya. Ngapain dia malam-malam di kuburan ya? Rasain kamu kali. Saya Mau maling ya? Tolong! Ada maling! Tolong! Sayang, kamu habis dari mana? Jadi Mas Jamek nanya, aku capek. Ya aku cuma khawatir aja sama kamu. Apalagi baju kamu sampai kotor kayak gini. aduh, ribet banget sih hidup sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya dia habis ngapain sih? Kenapa harus marah itu? Astagfirullahaladzim. Sus? Sus? Ya Allah, suster? Sus? Sus? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Tolong! Tolong! Tolong, ada mayat! Bang! Kenapa Dan? Bang! Ya Allah. Ini bang, saya udah nemuin begini nih kondisinya. Ya Allah. Udah meninggal. Ayo bang, kita bantu angkat. Ini mas, susternya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus bawa ke rumah sakit ya. Tapi kita nggak boleh gegabah. Apalagi urusan kematian kayak gini. Kita telepon Karin aja. Atau kita telepon polisi. Iya benar. Susternya kan kerja sama dokter Karin ya. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Betul. Iya. Terus ini tanah, kok aneh ya? Kayak tanah kuburan gak sih? Apa kejadiannya sama kayak dulu nih Dan? Persugihan tanah kuburan. Apa ini semua ada hubungannya sama Sita ya? Sayang, pagi ini aku ngeliat ada jenazah di depan kliniknya Karin. Serius kamu? Siapa? Suster yang kerja di kliniknya Karin. Ya ampun, kasihan banget ya. Aduh, Iya, cuman kayaknya ada yang aneh deh. aneh. Aku lihat kenapa ada tanah kuburan di depan kliniknya ya. Dan aku sempat dengar warga bilang ini ada hubungannya sama pesugihan. Aduh, masa hari gini masih percaya sih sama yang begitu-begituan? Bisa aja kan dia tuh mati karena kena serangan jantung atau apa gitu. Ya cuman aneh aja, kenapa mesti ada tanah kuburan di depan kliniknya Karin ya? Tahu dari mana sih itu tanah kuburan?
Masa kalian ya warga kampung tuh sok tahu banget jadi orang? Bisa aja kan ada orang yang nggak suka sama Karin atau iri atau benci mungkin iseng sama dia, kita kan nggak tahu. Kayaknya ini nggak ada hubungannya sama Sita deh. Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku keterusan suzon sama istriku sendiri. Mbak Karin? Mbak Karin, kami turut berduka cita ya atas meninggalnya suster yang kerja di tempatnya Mbak Karin. Makasih ya, Ai, Mai. Tapi itu susternya emang meninggalnya mendadak banget ya. Nah itu dia yang bikin saya bingung. Setahu saya itu suster Susi itu nggak punya penyakit apapun. Oh, tapi kalau kata polisi apa? Di sini polisi tuh mencurigai kalau ini tuh kasus pembunuhan karena ditemukannya pot pecah dan diduga itu dipakai pelaku untuk menyerang suster Susi. Apa udah ketemu sama polisi untuk tersangkanya? Polisi bilang akan cari tahu kasus ini itu menyerang ke arah saya atau memang dia ada dendam sama suster Susi. Tapi saya juga nggak yakin kenapa bisa ada orang cuman karena dipukul sama pot. Tapi katanya di TKP itu ditemuin tanah kuburan. Itu bener ya, Dok? Nah itu saya bingung. Ini pelakunya ini ada hubungannya sama saya dan mengincar saya, tapi dia salah dengan ketemu suster Susi. Banget ya kejadian di depan kliniknya si Karin. Ih, bener pisan kamu teh, Yen. Malahan macenanya eta teh aya polisi segala. Apalagi saya yang ngeliat langsung tuh mayat suster. Sampai sekarang badan saya dingin semua nih, masih. Itu dingin ketakutan dan Iya iyalah. kata kali lu pemberani ngomong. Gua mau wajar kalau gua takut. Ibu-ibu, Mas Dani, lagi pada belanja ya? Mas Dani, lagi ada sayuran apa nih? Ada ide nggak saya masak apa hari ini? Banyak sih ini saya. Tar dulu. Sebelum lu nanya ide masak apa begono, gua duluan yang nanya, boleh? Itu ya tentang kejadian di depan kliniknya si Karin. Apa itu si suster tuh meninggalnya kayaknya kagak wajar begono ya? Hah, bener pisan eta teh. Malahan macenanya eta teh ditemukan aya tanah kuburan segala. Saya juga bingung kenapa bisa ada tanah kuburan. Tapi yang saya dengar dari warga, mereka tuh curiga sama Mbak Karinnya sendiri. Iya, jadi warga tuh curiga kalau Mbak Karin itu memakai ilmu gaib. Nggak heran sih kalau warga ngomong kayak gitu. Soalnya beberapa kali di kampung kita kan udah kejadian. Ya kan? Bener pisan eta teh, heeh. Emang iya, lagu lama udah pokoknya. Tiap kejadian begono pesugihan, Aduh. Mas, ada sayuran apa? Ada ide nggak? Katanya mau ngasih saya ide. Oh ini aja, masak kangkung ditumis pakai hati yang lapang. Biar kagak pahit rasanya. itu dia. Kalau gue Bumbunya apa ya? nggak ada pahit-pahitnya dan hidup dong pahit. Aduh, ini ngapa gue merinding ya lewat kliniknya si Sita nih. Ih, sarua tuh ya niput oge. Tapi jangan-jangan gegara habis ada yang meninggal kali ya. Kamu teh ngomong gitu atuh, Yen. Ibu teh jadi takut atuh. Apa gimana? Ini tambah merinding aja ini, bukan bulu-bulu gua doang nih. Kenapa begitu? Kan makanya jam keluar malam-malam jadi masuk angin begini nih. Kenapa sih? Kenapa tuh? Makanya pulang ini.
kamu nanya kelamaan gitu sama ya? Nadia, mana?